Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Sehat. Sehat? Sudah makan? Sudah. Tidak ada yang kelaparan? Tidak. Ada yang tadi pagi tidak melaksanakan sholat subuh? Semuanya melaksanakan? Siapa yang melaksanakan sholat subuh aja? Saya melaksanakan? Kenapa kok melaksanakan? Kesiangan ya tetap sholat tetap sholat anak-anak semuanya semuanya cantik, berarti siap kita belajar tentang pendidikan agama Islam Untuk selanjutnya anak-anak, ini kok ada beda nih. Judulnya apa nih Bu? Menyambut usia balik. Nah, sebelum kita pelajaran kita mulai dulu dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Mas Arsalan ya Mas Arsalan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan doa ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita, menambahkan pemahaman, dan apa yang kita lakukan yang jelas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu. Absen kehadiran nanti tidak lolos diterangkan. Dari Mas Arsalan hadir? Askan? Hadir. Dara? Hadir. Sanalan? Kenzi? Rasyid? Ada yang tidak berangkat? Aini karena ada wawancara, berarti semuanya hadir Cuman Mbak Aini sedang diwawancarai karena sekarang bertepatan dengan visitasi sekolah kita boleh, tapi kita tetap fokus dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang ingin Pak Guru sampaikan kemarin belum pernah mendengar yaitu tentang nanti anak-anak akan menyebutkan tanda-tanda usia balik dengan benar, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar, mampu membiasakan sikap bersyukur, taat, benar, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang Pak Guru tanya, ada yang sudah mengetahui tentang balik itu apa? Belum masih ngerti? Satu kan belum ada yang tahu. Apa? Pada apa? Men itu salah satu tanda-tanda balik, betul. Tapi balik sendiri berarti belum ada yang tahu. Balik itu adalah sampai secara bahasa. Jadi nanti akan kita bahas balik itu apa. Jadi nanti ada masanya anak-anak mengalami perubahan fisik ataupun perubahan psikologis. Nah, sekarang kita lanjutkan lihat anak-anak lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini. Gambarnya apa ini? Dari gambar apa? Terus merangkak, terus. Nah, ini pertumbuhan anak-anak itu seperti ini, Sudah paham, Nenek kita lihat apa? Sekarang anak-anak sudah posisi di berapa kira-kira? Gambar nomor berapa? Nah, sekitar gambar nomor 4. Jadi dari anak-anak kecil sampai sekarang kira-kira ada perbedaan atau tidak? Ada Nah, nanti akan berbeda lagi. Nanti seiring berjalannya waktu akan berubah. Bentuknya akan berubah. Ketika anak-anak dari dulu sampai sekarang sudah berubah. Nah, nanti akan ada perubahan lagi yang dinamakan masa balik atau anak-anak memasuki usia balik. Kalau orang laki-laki, anak apa ini? Nah, mana itu jenggote? Nek perempuan paling apa bedanya? Ada yang beda apa nih? Ayo mau meter relatif bujingnya perempuan nggak tumbuh jenggot Saya tumbuh ini laki-laki beringas tumbuh, jenggot tumbuh. Terus anaknya tim-timan itu. Nah, ada di tempat orang kan
ini gitu terus dikerok. Oh, sudah nanti ikut pukul ini terus dikerok. Jangan. Kau nak dikerok mana apa? Tambah lebat jadi kebak ini wah. Maka itu kita pelajari di sini ya anak-anak supaya nanti anak-anak ketika mengalami itu anak-anak tidak merasa aku tuh piye. Saya harus gimana? Apa itu balik anak-anak? Coba dibaca. Saya ingin baca sering Mas Aska. Yuk. Apa itu balik? Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Balik terambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai. Maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Ya, betul. Jadi di sini balikannya sampai anak-anak kan sekarang dulu seperti gambar tadi itu gambar anak-anak kecil jadi terus tidak gede-gede jadi remaja nanti akan mengalami namanya masa balik burung tua balik sedikit nek tua mesti relatif balik tapi ada masa balik itu. Nah kemudian sekarang kita simak video biar anak-anak bisa mengetahui penjelasan tentang balik. Perhatikan video ini ya anak-anak. Jadi di dalam video tadi apa yang disampaikan? Menyampaikan tentang apa? Masa balik atau dalam istilah biologi puber. Jadi nanti anak-anak akan mengalami seperti itu. Kenapa pelajaran ini diajarkan di kelas 4? Karena memang di beberapa tempat di kelas 4 sudah ada yang mengalami masa balik. Meskipun setiap anak berbeda-beda. Jadi ada yang kelas 4 belum mengalami tanda-tanda balik, ada yang sudah. Ada yang mengalami tanda-tanda balik kelas SMP. Tapi secara ilmu fikih, kalau anak-anak umurnya sudah 15 tahun, entah itu anak-anak itu mengalami seperti yang di video tadi atau tidak, itu sudah dikatakan balik. Yang di video tadi itu apa yang dijelaskan? Yang perempuan itu apa tadi? Mengalami apa tadi? Menstruasi atau haid. Menstruasi itu apa? Keluar darah dari apa? Dari kemaluan. Itu keluar darah. Itu hal yang wajar. Nanti suatu saat semua perempuan akan seperti itu. Ya memang ada perempuan yang tidak mengalami seperti itu. Tapi pada umumnya hampir semua perempuan mengalami menstruasi. Terus apa yang harus dilakukan ketika mengalami tersebut? Tiba-tiba langsung Mbak Sanara mengalami
Nah, nanti kita bahas, nanti akan anak-anak diskusikan. Kemudian yang laki-laki pun akan mengalami secara biologi akan mengalami tanda-tanda. Apa tadi di sini tadi? Mimpi basah atau dalam bahasa Arabnya ihtilam. Mimpi basah itu orang terus ngompol. Misalnya Mas Kaji mimpi kepipis, kita pipis nompolan, ini sebulannya saya nampak terus jadi ngompol. Siapa sih tahu kuwi? Bu Aska. Mbak, samaran kita kepipis mimpi nang pinggir kanan sebulannya saya tunggu akhirnya apa? Wah, kadang ngompol iki mergo mimpi ngoten iki lho, nggih apa mboten? Iya, kita mimpi wis nompolan ini sebulannya burung tani, sebulannya pipis-pipis tenanan. Tahu apa mboten niku? Tahu konangan bapak ibu nek ngompol urung? Sapa saya dhewe iki sing ngompol sanes gede iki? Aska, iya. Dengannya, nek mimpi bahasa itu beda. Nanti anak laki-laki akan mengalami supaya nanti tidak timbul suatu pertanyaan. Jadi anak-anak akan mimpi keluar cairan, tapi bukan pipis, bukan air seni, tapi itu cairan yang berbeda. Itu harus ada yang dilakukan, harus dibersihkan, terus mandi wajib. Jadi anak-anak sudah melaksanakan mandi wajib atau mandi besar. Sekarang kita lanjutkan anak-anak ini. Kita lanjutkan. Apa? Ya, nanti akan kita bahas caranya. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini ada suatu pertanyaan. Apa yang harus dilakukan ketika di sekolah tiba-tiba menstruasi? Apa? Pulang. Langsung pulang. Anda izin bapak ibu guru dulu. Izin bapak ibu guru. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika mimpi basah? Sing laki-laki mandi besar atau mandi kecil. Nanti alasannya akan disampaikan. Kemudian selanjutnya apa saja tanda-tanda usia balik bagi laki-laki dan perempuan? Kalau berdasarkan video tadi tanda-tanda balik bagi laki-laki apa tadi tanda-tandanya? Mimpi basah. Nah, kalau bagi perempuan menstruasi. Meskipun ada tanda-tanda yang lain, tumbuh apa? Orang laki-laki, tumbuh apa? Jenggot. Terus ada lagi tumbuh bulu. Tumbuh apa lagi di sini? Jakun atau kolam menjeng nih bahasa Jawa. Nek perempuan apa tanda-tandanya? Di video tadi siapa yang masih ingat? Kodok bulu di sini, kalau ada kemarin bulu. Kemudian akan tumbuh panggulnya membesar. Apa lagi? Apa lagi darat? Apa sih tumbuh lagi? Kira-kira nih, Mbak, darah jajar roh ibu apa sih beda lah? Apa nih? Nek es gede gini kemarin apa? Ya, jangan ditertawakan karena itu adalah suatu proses pertumbuhan. Tidak apa-apa saya ditutupi, masuk salah, wah aku sih lagi tutupan. Ayo tidak bisa, memang wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan seperti ini itu. Paham ya? Paham ya? Ya kita lanjutkan. Atau ada yang sudah merasa bosan, sing ngantuk, nggak ada yang ngantuk nih? Ya, tolong dengarkan dulu. Nah sekarang kita melanjutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sekarang dibaca Mas. Oh tadi sudah Mas Aska ya, sakit kaki Mbak Dara. Coba dibaca Mbak Dara. Fikih. Ya, seperti itu. Nah, ini anak belajar ini dari pertama kali ini, belajar sendiri.
yang pasti nanti akan kita alami. Jadi pentingnya ini Pak Guru menyampaikan, dan ini sudah nanti ada di mata pelajaran yang kita pelajari di kelas 4 ini. Ya, secara hukum Islam seorang dapat dikatakan baik apabila mengetahui, memahami dan mampu membedakan mana yang baik dari mana yang buruk. Saiki anak-anak bisa bedakan apa dari yang dising atau dising apa ya? Bisa nek mencuri baik atau buruk? Nek sedekah baik atau buruk? Baik. Bisa. Nek Mas Rosid ganteng atau cantik? Cantik. Makanya nanti berarti lo bisa bedakan. Nek Mbak Sanana bagus atau cantik? Bagus. Ya. Jadi dia sudah bisa membedakan. Jadi bisa membedakan baik dan buruk. Kemudian juga telah mencapai usia 15 tahun, perempuan 9 tahun ke atas. Dan tanda-tandanya sudah Pak Guru sampaikan tadi, kalau laki-laki mengalami namanya mimpi basah atau ikhtilat. Nah, perempuan mengalami apa? Menstruasi. Yuk kita lanjutkan. Tanda-tanda bangkit menurut ilmu biologi. Coba dibaca yang kelas arsalan. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. 1. Bangkit apa? Semuanya yang 1. Mengalami haid atau menstruasi. 2. Pembuluh atau rambut di bagian tubuh tertentu. 3. Payudara mulai tumbuh. 4. Suara nyari, rambut nyari dari tubuh. ya sekarang dilanjutkan Mbak Sarana dari bagi laki-laki. Ya, bagus nih. Gitu nih, secara ilmu biologi ada tanda-tandanya. Nih, hampir ada yang sama dengan secara ilmu fikih. Jadi kalau perempuan mengalami menstruasi, laki-laki mengalami apa? Mimpi basah. Kemudian ada tanda-tanda lagi kalau perempuan apa? Tubuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Jadi bakal tumbuh. Kemudian ada yang mulai membesar apa tadi? Enggak apa-apa. Terus suara lebih nyaring karena perempuan itu suaranya nanti lebih beda dengan laki-laki. Suaranya malah. Kemudian kalau laki-laki mengalami mimpi basah, tubuh jagung melending. Kemudian suara semakin berat, suaranya udah gede. Saya kita suaranya cilik atau dikit, sesuai gede suaranya asalan beda. Tapi yang Mbak Sarana sama Mbak Dara suaranya hampir sama, cuman mudah semakin Nah, kemudian tubuh rambut di beberapa bagian tubuh sama antara laki dan perempuan. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah kita mengalami tanda-tanda misalkan menstruasi atau mimpi basah? Ada yang masih dilakukan. Harus apa? Nanti perempuan kalau sudah selesai menstruasi wajib mandi besar. Karena sebelum mandi besar kita tidak bersolat, puasa, melakukan apa? Tawaf. Laki-laki juga, jadi harus mandi wajib dulu. Mandi wajib dulu. Harus mandi wajib, mandi besar. Tata caranya gimana? Mandi besar. Sebenarnya dengarkan. Tepuk tegar, tangan ke atas, badan dari ke samping, orang sini ke muka, diputar keluar, orang ke dalam, digabungkan, digantungi. Bisa ditekuk ini lagi. Sudah bisa, kalau sudah semuanya berdiri. Nah, biar fokus, gerakan fokus. Apa yang saya rasa ngerti Pak Guru berarti tak fokus. Kalau diputar ke mana? Orang kata ucap tuh, Rosid piye ki? Iya, Rosid. Putar mana? Iya, Rosid. Caranya tadi gini, menghadap keluar, tapi digabung, rapat kencang, dibolak-balik. Sudah tahu? Jalan, wes dong. Seperti tadi, jangan sampai lepas. Madep keluar, terus digorong. Saya rapat terlalu muncul. Sudah bisa semuanya? Kalau sudah Pak Guru hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5 kita bersama sama. Set. Bisa lah. Anak saya bisa lah, saya goreng. Dah, sekarang duduk lagi.
Kita cuma konsentrasi. Dengarkan. Mandi wajib itu hampir sama dengan mandi biasa. Yang penting dari ujung rambut sampai ke kaki terkena air atau terbilas semuanya. Tapi ada tata caranya yang rinci. Pertama apa? Kita mencuci apa? Telapak tangan. Jadi sesuai yang mengalami, sing laki-laki mengalami mimpi basah, kabarnya sudah seperti itu. Sing perempuan yang baru menstruasi harus langsung apa? Selesai menstruasinya harus mandi pagi hari telapak tangan. Pertama mencuci tangan, kemudian mencuci apa? Kemaluan dengan tangan kiri dibersihkan. Habis mencuci itu kan masih bersih toh. Kita lanjutkan dengan wudhu kayak sholat liwal. Niat wudhu terus berdoa selesai wudhu. Habis itu kita mulai mandi dengan menuangkan dari kepala dulu. Kemudian sebelah kanan dulu, dan terakhir kaki. Setelah itu untuk menyempurnakan lagi, anak-anak diusahakan untuk berwudhu lagi dan kita siap melaksanakan sholat atau Al-Quran. Karena ketika kita dalam keadaan hadas besar, itu kan mimpi basah atau menstruasi itu sama dengan kita berhadas besar. Beda kalau nek kentut tipis dalam itu loh. Nek tipis kentut kan cuma berhadas kecil, wudhu sudah bisa melaksanakan sholat. Tapi ketika kita mimpi basah atau menstruasi, maka kita wajib untuk apa? Mandi wajib. Mandi wajib itu disebut juga mandi janabat atau mandi besar. Paham? Ada yang ditanyakan? Ada yang masih bingung? Itu Pak Guru ngomong apa tos? Paham kan yang disampaikan Pak Guru? Paham, karena ini nanti yang akan dialami anak-anak supaya anak-anak mengetahui lebih awal sehingga ketika kejadian tersebut anak-anak tidak bingung. Misalnya asal tahu, aku kok itu yang ngomong kok kok beda. Maka di situ ada kewajiban yang harus dilakukan. Tapi misalnya gede aska misalnya, aska setelah SMA kok mimpi kaya ngono kuwi, ayo ora apa-apa karena setiap orang berbeda. Kita lanjutkan. Ada larangan bagi yang berhadas besar. Yang berhadas besar itu seperti tadi, ketika anak-anak apa? Nek wong wedok yo menstruasi, wong lanang apa mimpi. Anak itu ada larangan. Pertama kan kita dilarang sholat kecuali kita sudah mandi dulu. Kemudian kita dilarang membaca Al-Quran kecuali kita sudah mandi dulu. Kemudian kita dilarang puasa kecuali kita sudah mandi dulu atau mandi besar. Misalnya dalam bulan Ramadan pas kok tiba-tiba mimpi mimpi, ayo langsung tangi dulu langsung mandi. Paham? Makanya di dalam bulan Ramadan ada ibu-ibu yang tidak puasa. Aku di sini, Mbak. Tahu nggak? Nah, ibu atau si bapak yang puasa. Nah, itu karena dia sedang berhalangan. Tapi nih bapak-bapak kok mas-mas kok ora puasa bulan Ramadan? Oh, ngaku sih kuwi tidak ada. Laki-laki kok menstruasi gitu. Karena ibu itu ada. Emang lanang kok ora puasa. Bisa dipahami? Tadi apa larangannya? Ketika tidak boleh apa? Salah, tidak boleh apa? Apa tidak boleh apa? Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada istilah namanya mukalaf. Apa itu mukalaf? Dalam kasaran fikih Islam mengenal istilah mukalaf, yaitu orang yang sudah dibuatkan perintah dan larangan dalam agama. Terkadang istilah mukalaf dianggap memiliki makna yang sama dengan balik. Nah, anak-anak tinggalkan. Nek bocah cilik, anak-anak kecil itu sebenarnya tidak dinilai, maksudnya belum dihisab, belum ada kewajiban. Seperti contohnya Imam Syafi'i itu 7 tahun sudah hafal Quran, sudah ngisi pengajian. Dulu ketika ngisi pengajian di daerahnya, pas bulan Ramadan, Imam Syafi'i kita ngisi kisah maam. Maka Imam Syafi'i boleh tidak makan saat itu? Boleh. Kenapa boleh? Karena dia belum balik. Belum balik, bisa tadi ini dan jadi apa-apa kan belum dong. Nek puasa cuma dulu latihan puasa, tapi puasa lebih baik kalau mampu, tapi belum dikenakan kewajiban karena dia belum balik meskipun Imam Syafi'i sudah hafal Quran. Kemudian orang gila, wong edan, itu dia juga belum tidak mukalaf.
Meskipun tidak balik tapi dia nopo tidak sadar. Dan tenanan dulu orang sing edan balik. Maka orang edannya kok nasional, ya dia tidak disangkaran apa dia tidak sadar diri. Bahkan tidak berpakaian pun orang edan sadar apa betul? Boten sehingga dia tidak malu. Kalau orang waras misalnya kamu darah isi apa betul? Isi misalnya asalan aku ngampiri darah, darah ini asalan ngampiri ra nganggo kata. Kira-kira isi apa betul? Isi terus darah apa kuwi? Maka dengarkan anak-anak. Jadi di dalam Islam ada istilah namanya mukalaf. Mukalaf itu ketika seorang sudah terkena kewajiban. Nah di sini disamakan dengan balik. Balik itu anak-anak dulu tidak dihitung. Ketika sudah mengalami balik, wis terkena suatu kewajiban. Bisa dipahami? Tapi namanya apa? Mukalaf. Namanya mukalaf. Sudah terkena kewajiban. Nah, cepat ya ini Pak Guru lagi, paham ya? Nah, kemudian orang yang pingsan itu juga dia tidak terkena kewajiban. Misalnya ada orang kecelakaan, itu tidak terkena kecelakaan terus koma. Saat komanya dia tidak bisa apa-apa, tidak sadar, dia tidak terkena kewajiban. Ya, ini kita lanjutkan. Kewajiban setelah balik. Coba dibaca sing seru sing dibaca siapa mau? Kenji Rasid dibaca sing. Kewajiban setelah balik 1 salat 1 2 puasa Ramadan 3 berbakti pada orang tua 4 menutup aurat 5 Ya, ada kewajiban. Nanti setelah balik, meskipun anak-anak dilatih kewajiban itu dari kecil, dari PAUD, TK itu sudah dilatih. Yaitu yang pertama sholat fardu, jangan sekali-kali meninggalkan sholat fardu. Kemudian puasa Ramadan, meskipun kita selapar apapun ngelak apa itu harus ditahan. Karena itu suatu sudah kewajiban bagi kita. Kemudian berbakti kepada orang tua, aja pisan-pisan napa melarani atine wong tuwa. Jangan sekali-kali kita napa tidak taat sama orang tua. Misalkan dijeluki, diganji tolong sapok latar. Apa yang akan dilakukan? Langsung nyamperan. Orang sih lagi rampungnya. Nah, aska dibagi, aska pun juga ono piring, iya kan? Langsung makan apa boten? Pura-pura nggak dengar. Ayo nggak boleh. Wong orang tua itu dari kecil yang merawat kita, gede ngajak semediki kan itu dari dasar orang tua nih. Biru walidah itu wajib harus berbagi kepada orang tua. Kemudian selanjutnya menutup aurat. Menutup aurat ini laki-laki auratnya dari apa sampai apa? Udel, tekan dengkul, dhuwur udel tekan ngisor dengkul ditutupi. Berarti jajane askare nek salat dhuwur udel itu nggo sarung tok, kene bergendang. Boleh napa mboten? Boleh. Nek misalkan askara omah dolan ngambil sana atau buka cekak semen iki dimbule wedok. Nek balik boleh atau tidak? Tidak boleh karena itu auratnya terlihat. Misalkan asalan ngampiri rosid di mana kaosnya sesak kene-kene kok tekan semen iki karena terus tadi udele kita dolan ngampiri darah. Darah. Kok terus darah udele. Makanya apa? Itu aurat kok bukan dari itu. Aurat jangan sampai terlihat. Nek anak-anak melihat kok potong racun kok pakaiane ana wong wedok nganggo bapak tercendek terus apa meneh wedok itu auratnya terbuka apa mboten? Terbuka enggak boleh. Jadi nek laki-laki batasnya dari atas pusar sampai bawah mungkin dari di sini harus tertutupi. Kemudian kalau perempuan auratnya gimana? Yang ditegak sampai mana? ya bagus Mas Alwan Mas Asna sudah lakukan. Jadi yang kecuali yang terbiasa apa? Jadi seluruh anggota tubuh kalau perempuan sebenarnya mau. Maka dadane pas berulang ini sore-sore kok darah di bapak atau Pak Bro itu kok rambut jilbab. Karena jilbab itu sebagai penutup aurat. Jadi saya kelihatan apa? Kecuali yang biasa nampak muka dan apa
memang aurat perempuan seperti itu. Orang lanang beri koncone rambut udung. Nah, ini janjane tetap aurat ya, rambut itu bagi perempuan adalah aurat. Maka setiap muslim harus menutup aurat seperti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, yaitu terakhir adalah menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Anak-anak dari habis lahir sudah menuntut ilmu atau belum? Menuntut ilmu atau belum? Sudah. Jadi anak-anak belajar berjalan itu sama saja menuntut ilmu. Ilmu akan berjalan. Karena biar baratnya anak-anak isane kok bilang-bilang meneng wae, isane kalau isane kok nangis tok. Jadi belum bisa ngapa-ngapa kok suwe-suwe belajar napa? Masuk, belajar apa bongkok. Sing jadi iki sapa? Nah, ini bisa melihat perjalanannya. Nah, kemudian belajar berangkat, baru belajar berangkat, belajar berjalan tiba-tiba. Itu suatu proses menuntut ilmu. Sampai ketika anak sudah agak besar, ngakusin lagi berangkat kok iso. Tadi terus rasa ngakus iki. Nek wedhus po sapi kan tani turu nang etak barang langsung ngadeg, bisa langsung melayu. Nek manusia ada prosesnya, setingkat demi setingkat, setahap demi tahap. Ya, ada pertanyaan nih. Kita diwajibkan menuntut ilmu, bahkan sampai kita mati pun, sampai sebelum mati kita tetap menuntut ilmu. Dan ketika menuntut ilmu itu adalah suatu perintah Allah. Jadi ketika kita menuntut ilmu, insya Allah pahala terus ngalir. Bahkan ketika kita perjalanan menuntut ilmu, tiba-tiba ada malaikat Israel. Malaikat Israel itu malaikat yang apa? Mencabut nyawa. Tiba-tiba pas darah menuntut ilmu, naik sepeda. Malaikat Israel datang. Oh, iki wis cepak atak jebul. Dilalah kepleset, bruk, nyawanya metu. Kira-kira pas perjalanan menuntut ilmu, surga atau neraka nanti tempat tinggalnya? Surga. Kenapa itu? Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu tiba-tiba kematian datang menjemputnya, maka surgalah tempatnya. Karena menuntut ilmu termasuk proses perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niatkan dalam menuntut ilmu itu mentaati perintah Allah. Apa? Aska ada pertanyaan? Disebut apa? Malaikat. Oh ya diambilnya namanya malaikat Israel ini arep nyabut nyawa itu dimati sithik ya. Berarti misalnya arep nyabut nyawane Kenji. 40 hari sebelumnya itu Kenji dimati sithik. Wah, kematian sampai malaikat Israel mengenal Kenji lebih mengenal daripada Kenji mengenal dirinya sendiri. Jadi malaikat ini arep nyabut ngono kuwi. Berarti di Matius itu macet kenal banget sehingga tidak ada kesalahan dalam mencabutnya. Jadi orang kekeliruan sehingga tepat yang diberitakan Allah itu apa? Pas waktunya ra geser sedetik pun. Oh itu dimati sih 40 hari sebelumnya itu. Jadi yang mati kecak durung cara ada perintah Allah. Besok tanggal 22 Aska silakan dicabut nyawanya dengan Aska arsalan. Maka malaikat Jibril sebelumnya itu 40 hari sebelumnya juga ada kesalahan. Jadi tidak ada kesalahan itu malaikat. Malaikat itu selalu taat. Tuh tambah dulu nih. Di sini ada pertanyaan, ada yang ditanyakan? Tidak? Semuanya paham? Jadi boleh Pak Guru Gedenan takon, apa Mas Aska yang ditanya? Kalau udah mandi wajib, kalau perempuan boleh puasa lagi. Kalau sudah mandi wajib, hanya ket mau seorang mangan, misalkan dia mandi wajib. Nek mandi wajib jam piro? Misalnya mandi wajib saat durunge sipun ya iso melaksanakan puasa. Nek esuk wis sarapan kan jam 8, misalnya darah wis menstruasi jam 8 madang. Terus wis rampung lehek, rampung menstruasi terus jam 9 mandi. Boleh puasa lagi mboten? Aku wis ora puasa karena puasa kan dari sebelum apa? Fajar, dari fajar sampai maghrib. Bisa? Paham Mas Aska? Ya, terima kasih. Bagus. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Itu nggih. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Ada tidak? Tidak ada. Ya, berarti cepat pahamnya.
Meskipun nanti akan ada penjelasan lebih lanjut lagi. Kita lanjutkannya. Saiki buku tulisnya dikeluarkan. Tadi Pak Guru menerangkan. Sekarang anak-anak mengerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri atau kelompok-kelompok saja nih. Kelompok kalau begini, jadi dua-dua. Ya ke sini digeser. Jajar dua, berpihak jadi 3 kelompok. Nanti kita kasih rupa diputar pada pemberi yang lain. Nah, ya diputar nggak apa-apa ke sini. Pertanyaannya itu sudah ada lembar tes tertulis. Apa pengertian balik yang kamu ketahui? Apa? Langsung dikerjakan. Rembukan dengan teman satu kelompok. Betul semua sebenarnya, cuman kurang tepat sudah maksudnya betul, tapi kurang tepat ya. Pak Mati, oh iya, nanti nggak apa-apa. Ya anak-anak semuanya, balik itu artinya apa? Masa telah sampai. Jadi ketika seorang telah sampai. Kemudian yang kedua, kelompoknya Mbak Dara.
keluargane duwe askara apa namanya? Apa? Ayat pas mengalami itu mandi wajib ketika dia mengalami apa? Menstruasi atau mimpi. Kalau tidak mengalami pas seperti itu tidak perlu. Kita kecuali pas saat Jumatan, itu orang mandi wajib, kudu mandi janabat gitu, seperti mandi janabat mandi besar. Saat Jumatan itu prosesnya sama. Termasuk ngedusi mayat, proses ngedusi mayat. Saya balikin lagi. Siapa yang pernah ngedusi mayat? Nah, itu juga ngedusi kaya apa? Kaya mau mandi janabat. Tahu benar ngedusi mayat itu apa bapak-bapak ibu? Di situ saya ngedusi bakal biasanya atau keluarganya itu seperti mandi. Kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4 siapa yang jawab? Kelompok siapa? Kelompoknya siapa? Ya, kelompoknya Mas Kayu. Larangan bagi yang sedang berhadas. Apa? Tidak sholat, tidak berpuasa. Ya, betul. Ada lagi nih pas nomor Mekah pelaksanaan tidak boleh ikram. Dan itu ada larangan ketika kita sedang apa? Mengalami berhadas besar atau mimpi basah atau menstruasi. Apa saya yang ditanyakan? Kalau saya yang terakhir, siapa yang mau jawab terakhir? Gantian. Ya, sana. Apa yang harus kita lakukan untuk mencuri diri dari hadas besar? Menyucikan diri. Apa jawabannya? Mandi besar. Dan yang kita cari apa? Mandi wajib boleh, mandi besar boleh, mandi janabat juga boleh. Nah, sudah nih materinya sudah selesai. Sekarang kembali tempat duduknya dikembalikan menghadap ke depan semuanya. Ya. Tangan kanan ini dulu. Bergerak. Sudah? Ya, anak-anak semuanya. Dari materi yang telah kita pelajari ini, apakah ada yang bingung? Apakah semuanya paham? Kira-kira belajar seperti ini menyenangkan atau malah membosankan? Kira-kira anak tambah pengetahuannya atau tidak? Kalau tambah, berarti ilmu kita sudah bermanfaat. Semoga bermanfaat. Nanti masih akan kita lanjutkan secara lebih detail ke pertemuan berikutnya. Siap ya anak-anak? Ya, jadi untuk besok pelajarannya sudah sama dengan Pak Guru. Jadi sudah tidak sama gurunya lagi tadi. Kira-kira Pak Guru dalam menyampaikan ada apa? Saya tidak dipahami. Semuanya bisa paham? Bisa paham ya? Kalau bisa paham, mana acaranya kita tutup? Siapa yang mau tutup? Yo, Aska, ayo. Kayak makan lagi. Kita teman kita tutup ya. Mas Aska ditutup. Ada teman-teman kita tutup pelajaran dengan berdoa. Jika berdoa, sebutnya macam. Ya, dari Pak Guru sekian banyak salah kita mohon dimaafkan. Pak Guru akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ramai belum kita lagi. Masih